Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita, kristalisasi kitab Bilangan. Tema yang kali ini kita ambil tentang pengaturan laskar Israel, ya. Jadi laskar Israel itu yang sudah dihitung itu harus diatur bagaimana berkemahnya itu, ya. Jadi peperangan ini tidaklah tanpa aturan gitu ya. Jadi pengaturannya ini detail sekali ya. Jadi pertama ini saya ada gambar begini ya, kalau sudah bisa bayangkan ini kemah suci, kemah pertemuan itu di tengah-tengah dan dikelilingi oleh suku Lewi karena mereka lah yang bertugas nanti untuk mengangkat kalau kita mau berperang ya, mau bergerak lah ya, pergerakan itu ya. Kemudian di sini dikatakan nanti kini di pasal 2 ya, Bilangan itu kita nggak usah baca ini. Pokoknya pengaturannya kurang lebih begitu ya. Kemah suci ya, di tengah kemah suci itu harus ya, kemah pertemuan dengan segala perabotnya itu. Kemudian suku Lewi berkemah dikatakan pasal 2 ayat ini, bagian sini mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Ini karena kemah pertemuan itu tetap itu sebenarnya prinsipnya masih di luar perkemahan, outside the camp ya. Jadi suku Lewi, kemudian nanti di sebelah baratnya, ke arah barat itu ya, itu ada Benyamin, Efraim, Manasye. Di ke arah utara itu ada Aser, Dan Naftali. Ke arah timur ini ada Zebulon dan Yehuda dan Isakar ya. Ke arah selatan nanti ada Simeon, Ruben dan Gad. Prinsipnya begini, artinya ada pengaturan lah ya. Berperang mengambil warisan ya. Di tanah perjanjian harus ada aturan mainnya dalam berperang, dalam meraih warisan itu ya. Karena warisan itu sekalipun yang secara de facto secara de jure hukum itu sudah milik Israel, karena Tuhanlah pemilik langit, bumi, laut dan segala isinya, dan Tuhan sudah berikan itu untuk Israel. Tapi secara pengalaman de facto Israel harus mengatur dulu semuanya sesuai pengaturan Tuhan dan bergerak sesuai pengaturan Tuhan dan mengambil apa yang menjadi milik ya Israel. Ya ingatlah, Israel bukan berperang seolah-olah merampas milik orang lain, bukan. 7 bangsa yang ada di tanah perjanjian itu mereka yang ilegal berdiam di situ. Karena Tuhan sudah putuskan kepada Abraham, tanah ini akan menjadi milikmu dan keturunanmu. Jadi Israel itu ya mengusir, seolah ya ini kau ngapain di sini gitu. Ya, ini tanah kami gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi bukan Israel merampas hak orang lain, karena langit dan bumi ini kan milik Tuhan ini ya. Jadi begitulah ya, tetap ada pengaturan, tetap ada pengatur acara Tuhan lah untuk apa. Tapi yang penting kita ingat, kemah suci itu ada di tengah. Artinya dalam peperangan meraih warisan itu, Israel harus menempatkan Tuhan di tengah-tengah. Artinya diutamakan lah. Ini kan kemah suci kan jadi simbol kehadiran Tuhan ya. Dan itu juga tidak bisa juga sembarang Israel maunya dia. Karena sudah ingat nggak kasus waktu itu Hofni dan Pinehas itu dihakim-hakim zaman Imam Eli ya. Adanya di Shilo, kemah itu di daerah Efraim ya. Karena Yosua membawa itu, ditaruhnya di situ ya. Kemudian kasusnya itu Imam Eli memang brengsek ya. Dia rakus, loba, memperlakukan persembahan yang untuk dia itu dengan rakus lah begitu. Kedua, dia tahu anak-anaknya berbuat dosa, Hofni dan Pinehas ya, sampai tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di kemah itu. Tapi dia nggak melarang, artinya nggak marahin, jadi tegur juga, ditegurnya ya, anakku jangan nami, kayak
jadi lebih menghormati anaknya daripada menghormati Elohim. Ya. Nah, itulah disitulah zaman Samuel itu divonislah si Imam Eli ini bahwa engkau akan dicabutlah keimamanmu, bahkan kemudian ceritanya Israel lagi berperang sama Filistin. Mereka berperang dan mereka kalah Israel itu. Nah, setelah itu mereka langsung dengan cara mereka, dengan hikmat mereka bilang kita bawa tabut ya supaya kita menang katanya. Dibawalah Hofni Pinehas yang mereka bawa ya ke dalam tengah perkemahan. Memang waktu datang tabut itu teriaklah orang Israel, orang Filistin kita kaget juga, takut juga. Tapi akhirnya orang Filistin menguatkan hati, berperanglah mereka. Ternyata kalah. Bukan saja kalah, tapi tabut perjanjian itu diambil oleh orang Filistin. Ya, pindah-pindah ke, walaupun akhirnya Tuhan hajar itu orang-orang Filistin itu, kota-kotanya itu ya. Dan akhirnya kembali lagi, tapi tidak pernah kembali ke Shilo. Nah, kemudian ketika zaman Daudlah yang membawa tabut itu. Ya, itu pun harus ada aturannya. Sempat Uza ya yang mati karena dia menyentuh tabut itu, karena tabut itu tergelincir. Sebenarnya secara manusia ya perbuatan Uza itu ya benar, dia udah tergelincir mau jatuh, dia mau tahan, tapi kan ada aturannya. Itu tabut tidak boleh dipegang oleh siapapun kecuali oleh itu imam-imam dulu ya. Nanti keberangkatan ini imam tutup dulu ya, baru nanti suku Lewi yang harus ini. Jadi ada aturannya semua dalam peperangan, dalam kehidupan itu gereja ya. Kalau misalnya ini itu semua ada aturannya, nggak main tabrak aja. Kalau gereja sekarang ya aturannya dipimpin roh ya. Nah, dari intinya Laskar Israel ya diaturlah ya. Di sini kemah sucinya, suku Lewi berkeliling di situ berkemah ya. Kemudian nanti suku-suku yang lain di sini ada ya. Yang dikelilingi oleh suku-suku pasukan Laskar ini yang jumlahnya 550 orang ya, termasuk Joshua Kaleb. Karena ini kasusnya ada di Gunung Sinai. Pertama kali mereka berangkat, nah ini dia di pasal 10 ini ya. Bilangan pasal 10 ada pertama kali mereka berangkat. Jadi di Gunung Sinai itu mereka lama, hampir 10 bulan lebih lah. Disitulah mereka mengadakan perjanjian ya. Tuhan turun di Gunung Sinai ya, dia bikinlah peraturan-peraturan mengenai kemah, peraturan-peraturan mengenai keberangkatan, awan kemuliaannya ada, udah lengkap lah, udah mantap lah. Ya, siaplah Israel ini untuk dari Gunung Sinai bergerak menuju Kadesh Barnea untuk meraih warisannya. Ya, dalam pergerakannya itu pun ada aturan mainnya. Coba lihat di bilangan pasal 10 itu ya. Dikatakan di sini ya, terdahulu ayat 14 ya, terdahulu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Yehuda. Jadi dari sini nih, ini Yehuda bergerak dulu dia ke arah timur ya. Panji-panji Yehuda ya, menurut pasukannya. Nah, kemudian sesudah itu ayat 17 kemah suci dibongkar. Jadi bergerak dulu yang ini ke arah timur, ini Zebulon, Yehuda, Isakar, jalan, baru kemah suci dibongkar. Ini ditutup dulu kemah sucinya. Tabutnya itu, baru nanti orang Lewi yang ngambil, ngangkat. Itu pun pengangkatannya ada aturannya. Bani Kehat khususnya itu bagian yang perabotan Maha Kudus ya. Perabotan ini semuanya lah termasuk ya. Diaturlah sedemikian ya, bergerak dulu suku Yehuda, nanti kemah suci tutup dulu oleh Harun dan anak-anaknya imamnya, baru diangkat oleh Bani Kehat yang khusus untuk itu, tabut itu. Terus bergerak ya. Ada aturannya. Nah, jadi kita langsung terapkan aja karena ini kan konteks perjanjian lama. Nah, ini makanya pentingnya konteks perjanjiannya itu penting sekali. Kalau main comot aja begitu ya, langsung dibawa masuk di sini ibadah suku Lewi ya, kami ini kan suku Lewi, imam-imam, terus kita dapat hak ngambil perpuluhan, dan itu namanya konyol abis itu, nggak ngerti konteks itu. Saudara, di sini dalam gereja semuanya imam-imam. Surat Petrus bilang nggak ada lagi suku Lewi lagi. Memang gereja kita orang Israel apa? Kan kita ini saya orang Batak lagi. Nggak ada kait-kait dengan urusan dengan orang Israel sana. Jadi kalau baca Alkitab tuh lihat dulu kasusnya di sana,
ambil prinsipnya, dan ketika menerapkannya ke sini, hati-hati dalam mengaplikasikannya. Ingat, kita sedang mengangkut prinsip yang dulunya berapa ribu tahun yang lalu, itu kasusnya Musa ini 1500 tahun. Ya. Kan kalau Abraham itu 2000 tahun sebelum Kristus. Kalau Musa itu sekitar 1500 tahun. Jadi kalau di total 1500 ke sana kasusnya ini ya. Kemudian dengan sekarang 3500 tahun yang lalu kejadian ini. Jadi kita harus ambil dulu prinsipnya apa, kemudian terapkan dalam konteks kita di sini dan saat ini. Di sini kita konteksnya perjanjian baru. Beda perjanjiannya, sama sekali beda. Walaupun memang ada sambungannya. Yesus datang menggenapi yang lama. Simbol-simbol itu semua kemas cuci, simbol pergerakannya, simbol pengaturannya, simbol, semua simbol digenapi oleh Yesus. Kemudian di sini kita pengaturannya roh, hukumnya roh, ya. Dan semuanya imam, tidak ada lagi dibelah-belah. Itu Nikolaus yang saya pendeta. Ada juga saya mau bicara dulu sini, agak kocak ini saya lihat ya. Bangga sekali dia bahwa dia pendeta itu seolah yang, karena gini, dia nggak mau dipanggil bro. Siapa yang panggil saya bro? Ini kasusnya di Facebook. Siapa yang panggil saya bro? Saya langsung blokir. Lucu ya. Jadi dia merasa gereja itu dibelah begitu. Saya pendeta, hamba Tuhan. Kalau nggak bisa panggil saya Pak Gembala, Pak Gem atau Pak Gem atau apalah, Bapak Gem, entah apa. Pokoknya ada gem-gemnya. Ya apa yang panggil saya bro? Langsung saya blokir. Ini dia sangat pendukung keras ajaran Nikolaus yang membelah gereja menjadi, kalau Katolik itu imam dan umat, kalau Protestan itu pendeta dan jemaat. Nggak ngerti dia. Dia menerapkan aja di perjanjian lama, masukin ke sini. Ini hukum yang ngajarin perpuluhan itu sama saya mau bilang bodoh, nggak enak. Tapi ya bebal gitu loh, diajarin juga nggak mau gitu loh, karena itu duit ya. Siapa yang kalau uang masuk kan mengeraskan hati lah, istilah bebal lah begitu kan, masuk kantong kan gitu kan, memperkaya diri dalam pelayanan kan gitu kan. Susah kalau diajarin, jadi bisa diajarin gimana pun. Doktor teologi itu dosen saya, pengajar perpuluhan itu dia. Aduh, saya bilang loh, dokter teologi tapi toh juga nggak ngerti prinsip konteks perjanjian. Ini kan perjanjian lama, terapkanlah di sini perjanjian baru. Udah lah, kalau soal duit itu udah lain lah itu kan. Soal perut, soal kemuliaan manusia, itu udah susah. Tapi saya bicara, semoga saya hanya bicara kepada umat pilihan Tuhan lah ya, yang paham, dalam hatinya ada roh, ada pengurapan, yang ngerti. Sebenarnya nggak perlu pun dia diajarin, dia udah ngerti ya. Tapi ini saya mengatakannya supaya lebih peneguhan ya, diteguhkan aja lah di dalam. Kita semua sama, saudara, pemimpinnya Kristus. Semua imam ya, pemimpinnya Kristus, imam besar kita ya. Sudahlah ya. Nah, kita di sini terapkan langsung dalam gereja ya. Kita juga sama seperti Israel itu simbol dari gereja. Gereja juga bukan berarti nggak ada aturan. Tetap aturannya hukum roh. Roh itu keterlibatan. Misalnya pertemuan, itu ada aturannya, 1 Korintus 14:26. Apabila kamu berkumpul, hendaklah masing-masing memberikan. Yang seorang mazmur, pengajaran, yang sesuai karunia ini, karunia itu, dan sebagainya. Tapi semuanya harus digunakan untuk membangun. Dan harus ada ketertiban. Paulus mengajar juga itu. 2 orang misalnya bahasa roh. Jangan main beradul. Semuanya berteriak-teriak. Apa nanti kalau ada orang lain, kalau ada orang dari luar, bisa gila, kamu dibilang orang gila. Ya saya juga dulu gitu. Saya juga dari latar belakang karismatik kata orang. Jadi kalau kami sedang bahasa roh itu, waduh, semuanya berbahasa roh, entah kemana, udah gitu dalam kebaktian ada yang ketawa-ketawa, rebah-rebah dan sebagainya. Itu saya alami juga sebagai penatua, karena kami begitu dulu kebaktian. Setelah saya pikir-pikir ya kurang ada aturan gitu loh. Kurang teratur lah, padahal roh ketertiban itu tidak begitu ya, harus ada masing-masing. 1 Korintus 14:26 lah, inilah secara umum lah aturan dalam pertemuan gereja ya, masing-masing memberi ya sesuai dengan karunia-Nya lah ya, tapi harus teratur. Yang satu bicara, yang lain dengar, jangan main asal sabrak, semuanya jadi kacau pertemuan itu ya. Peperangan juga begitu, ada aturannya, nggak bisa kita paksa tabut Tuhan. Ya, kita paksa tabut Tuhan, paksa kehadiran Tuhan harus datang.
Tak bisa, ya. Itu ada aturannya, ya. Jangan kita kayak Hofni dan Pinehas paksa tabut itu kehadiran Tuhan, taruh di sini supaya menang perang sama Filistin. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa diatur. Saudara dan saya lah yang harus menundukkan diri dan diatur oleh Tuhan, oleh Roh, ya. Makanya gereja dalam Kisah Para Rasul itu satu saja, diatur Roh. Semuanya imam, semuanya saudara. Pemimpin ada, Rasul Nabi mengajar itu kan karunia, bukan jabatan. Aku jabatan gembala sidang, aku jabatan pendeta, kau semuanya harus tunduk sama aku. Awas kalau manggil bro. Saya ketawa, geli saya mau komentar itu sebenarnya, tapi udah males saya. Lucu sekali ya, lucu sekali buat saya itu, tapi hiburan lah buat saya. Jadi saya segar gitu ya, saya ketawa-ketawa melihat dunia kekristenan ini gitu. Jadi hiburan ya. Tapi juga sedih saya. Sedihnya beginilah dunia ini, kekristenan ini. Di dalamnya ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sedih juga saya ngelihat itu. Yang benar, yang lurus, bengkok. Yang bengkok bisa jadi lurus dan sebagainya ya. Nggak ada aturan lah ya. Itu makanya Matius 7 itu. Itu tanpa aturan, istilah Yunani anomia. Itu yang menggunakan karunia nggak ada aturan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya. Tanpa aturan. Ada saya lihat juga ada orang komentar, kan kalau orang sekali dia kalau mengusir setan, satu juga nggak bisa menyangkal Yesus. Ya betul, saat itu. Tapi dalam mengusir setan itu ada aturannya. Menggunakan karunia ada aturannya. Anomia itu artinya lawlessness, tiada ketidakteraturan, ketiadaan hukum. Itu ditolak di hari penghakiman. Mereka bilang, Tuhan, kami sudah bernubuat demi namamu. Tuhan nggak sangkal, betul engkau bernubuat demi namaku. Tuhan, aku sudah berbuat mujizat demi namamu. Betul, kata Tuhan, engkau buat mujizat banyak demi namaku. Aku sudah berbuat mengusir setan demi namamu. Betul, kata Tuhan, engkau mengusir setan demi namaku. Tapi, kata Tuhan, nyahlah engkau pembuat kejahatan atau anomia, istilah Yunani itu, lawlessness, ketiadaan aturan. Kok enggak tahu aturan? Ada aturannya. Aturannya apa? Dipimpin Roh. Memberitakan Injil aja Paulus sudah bisa. Dia waktu itu mau bergerak, dia mau ke arah Asia. Tuhan bilang jangan, dilarang. Roh, bayangin, Roh Kudus melarang orang jangan menginjil di Asia. Karena itu aturannya kan, itu kedaulatan Tuhan. Diarahkanlah Paulus ke Eropa. Itulah kota pertamanya, Filipi. Ya. Bayangkan lah, ya. Jangan kadang-kadang kan dalam dunia kekristenan, yang penting melayani lah. Yang penting menginjil, yang penting cari jiwa. Enak aja lu main aturan-aturan begitu. Cari jiwa juga mesti dipimpin Roh, ya. Karena kadang-kadang kedagingan juga bisa aja, apalagi dalam dunia kekristenan bisa aja. Bikin kebaktian ya, kasihlah sembako atau apa semua, kumpul orang, udah gitu apa itu? Mesti ada aturan. Kita tanya dulu, Tuhan, apa bagianku yang harus kukerjakan dalam dunia, dalam pelayanan ini, ya. Dan ingat, hati-hati ya, manusia tuh kedagingannya ada ini. Dalam pelayanan itu enak loh, dalam pengertian gini loh, ya. Kalau apalagi kalau kita punya karunia penyembuhan, karunia katakanlah peta lidah, pandai khotbah, kotak-kotak itu bisa menghasilkan uang, hati-hati, ya. Bisa bukan menghasilkan uang, bisa menghasilkan tepuk tangan, hormat dari manusia. Nah sekarang kita ini melayani ada menurut aturan Roh, dipimpin Roh, atau kita melakukannya maunya kita. Nanti kalau kita bilang dapat banyak pujian, dapat banyak uang, ambil lagi perpuluhannya ngawur-ngawur lagi, terus kita bilang diberkati nih. Karena ajaran dalam kekristenan begitu. Kalau dibilang pendeta besar, apa maksudnya coba saudara? Apa badannya yang besar? Walaupun kadang-kadang begitu. Bukan. Kalau pendeta besar itu artinya besar jemaatnya, besar duitnya, besar mobilnya. Artinya keren mobilnya. Jam tangannya juga keren. Apa semuanya keren lah. Kan yang begitu ini. Tapi nantilah. Ya udahlah. Ya. Saya masih ada waktu 5 menit lagi untuk ambil gini aja lah kesimpulan kali ya. Sebenarnya saya mau bicara Efesus nama ya. Peperangan rohani itu ada aturan dulu ya. Kesimpulannya. Sebagai kesimpulan ginilah. Saudara dan saya, kita sudah memiliki warisan. Sudah. Ya. Warisan kita apa? Ya, saya udah bilang kingdom. Karena rencana Bapa itu menegakkan kerajaannya di bumi.
Saya udah bicara tentang glorification by faith yang Roma pasal 8 ayat 19-21 itu. Bahwa Tuhan akan menyatakan nanti kelak putra-putranya, putra-putra Elohim kemuliaan dalam kemuliaan di bumi. Untuk apa? Untuk menaklukkan segala sesuatu supaya Bapa menjadi semua dalam semua. Yesus bilang kalau aku nanti sudah ditinggikan, ya tinggikan bisa jadi maki-maki jadi duduk sebelah kanan Bapa, segala otoritas surga di bumi sudah di tanganku, sudah mengalahkan maut yang adalah upah dosa itu. Aku akan tarik semua orang datang kepadaku. Jadi melalui umat pilihannya inilah Tuhan Yesus akan tarik semuanya. Yohanes 12 ayat 32. 12 ayat 32. Aku akan tarik semuanya. Tidak ada. Setiap lutut nanti akan bertelut. Lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi siapa yang bekerja? Inilah dia putra-putra Elohim yang akan dimanifestasikan di akhir zaman ini. Itulah kedatangan Tuhan di dalam dan melalui umat pilihannya. Itulah warisan kita, kingdom, ya. Tapi ada aturan kembali dalam melayani sekarang ini kan hanya kayak latihan aja ini kan. Kita ini sekarang sedang latihan aja, latihan perang lah ya, untuk meraih warisan kita. Apa sih warisan kita? Bumi, segala sesuatu, ya. Paulus makanya bilang, kami ini mudah memiliki segala sesuatu. Karena memang rencana Bapa itu kan manusia ditaruh supaya menaklukkan segala sesuatu. Ya. Jadi, ya walaupun sekarang kecil-kecil pelayanan kita atau kayak nggak ada artinya, nggak apa-apa. Karena ini kan latihan aja. Yang penting taat aturan. Aturannya apa? Hukum roh. Mau berkarunia tuh, mau melayani, mau apa ya, harus ada aturan roh. Karena Tuhan tuh mencampuri dalam pelayanan itu. Paulus ingat loh. Dilarang, jangan kau menginjil ke sana, jangan kau bikin misi ke sana. Ya, kadang-kadang orang pikir Roh Kudus hanya melarang orang jangan membunuh, jangan berzina. Enggak. Justru iblis itu bekerjanya dia mendorong gitu lah. Oh, di sana ada kesempatan tuh. Kalau kau melayani di sana, ada banyak tuh kesempatan duit di sana juga atau apa, cuma banyak orang kayanya di sana dan ini jebakan ya dalam pelayanan tuh banyak jebakannya itu. Ya sebenarnya intinya ya uang, kemuliaan manusia, popularitas apa semuanya. Oke lah ya. Jadi saya harusnya baca ini kesimpulannya nih di Efesus ini saya sudah baca lah. Kenakan selengkap senjata Elohim supaya kamu dapat bertahan ya pada hari yang jahat. Nah lebih tepat ini bertahan ya, bukan menyerang dalam arti. Karena senjata-senjata ini kebanyakan senjata bertahan.